Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Perkenalkan, saya Elvita Dianita dari kelompok 6 sebagai pemateri yang pertama. Berbicara mengenai ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD dan MI, itu meliputi beberapa aspek. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, sumpah pemuda, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, dan lain-lain. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam menjalani kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, yaitu kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang sering digunakan di Indonesia, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam yaitu kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat yang madani, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Yang terakhir yaitu globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan pengertian umum kurikulum sendiri adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian PPKN. PPKN adalah kepanjangan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai, hak dan kewajiban setiap warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang memiliki pikiran yang tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum PPKN. Kurikulum PPKN adalah acuan untuk mewujudkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang merangsang untuk
peserta didik agar berpikir kreatif, kritis, dan rasional. Selanjutnya adalah ketetapan kurikulum SD dan MI. Yang pertama adalah kurikulum SD dan MI memuat 8 yang terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Yang kedua adalah substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang ketiga yaitu pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Yang keempat yaitu jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagai mana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan memungkinkan menambah maksimum 4 jam per minggu secara keseluruhan. Yang kelima yaitu alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Yang terakhir yaitu minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cynthia Septiana Fariza. Baik, selanjutnya saya Cynthia Septiana Fariza akan melanjutkan pemaparan materi yang pada awalnya tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Elvita Dianita. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya kurikulum di Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan pendidikan di Indonesia. Beberapa perubahan kurikulum tersebut ada kurikulum 1947, kurikulum 1948, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau merupakan singkatan dari KTSP, kurikulum 2013, dan yang terbaru ada kurikulum sekolah penggerak. Nah, dari perubahan kurikulum-kurikulum tersebut terjadi beberapa perubahan juga, seperti contohnya itu perubahan nama mata pelajaran seperti PKN menjadi PPKN, pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian pemapatan atau penggabungan dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, dan ada juga perubahan dari jam mata pelajaran tersebut bisa dikurangi atau mungkin ditambah. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas mengenai kurikulum 2013. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam dunia pendidikan untuk menggantikan sekaligus menyempurnakan kurikulum KTSP 2006, yang mana pada kurikulum 2013 ini memperhatikan dan mengutamakan pada 3 aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan afektif, kecerdasan kognitif, dan kecerdasan psikomotorik. Karena pada kurikulum sebelumnya 2006 itu lebih mengutamakan pada kecerdasan kognitif saja, sehingga pada kurikulum 2013 ini ketiga kecerdasan itu lebih dimaksimalkan, lebih dioptimalkan kepada para siswa. Para siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan materi-materi yang diberikan oleh guru dengan berfokus pada siswa itu tersendiri. Karena pada kurikulum KTSP 2006 guru itu menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Pada kurikulum 2013 hal tersebut diubah menjadi siswa itu menjadi fokus utama dalam sistem pembelajaran atau biasa disebut dengan student center. Karena adanya perubahan kurikulum tersebut dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 diikut sertai oleh perubahan yang lain, yaitu implementasi pada
kurikulum 2013 ini dilakukan ke semua jenjang pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, atau SMK. Kemudian perubahan yang kedua adalah perkembangan dalam hal berpikir siswa. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP, siswa itu lebih berfokus pada penjelasan guru. Jadi guru itu fokusnya untuk menjelaskan siswa di depan kelas seperti itu. Nah, pada kurikulum 2013 ini siswa itu dididik untuk dapat berpikir secara kritis, menyelesaikan apa permasalahan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan permasalahan dalam materi. Nah, di sini pada kurikulum 2013 ini guru itu berperan sebagai fasilitator yang mana membimbing siswa atau membenarkan apa yang disampaikan siswa. Barangkali ada yang kurang jelas atau kurang benar. Nah, di situ peran guru adalah untuk membenarkan hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan fasilitator, tanpa harus terus-terusan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Nah, perubahan yang ketiga selanjutnya adalah pada kurikulum 2013, kurikulum ini berfokus pada perkembangan 3 aspek pendidikan, yaitu aspek psikomotorik, kemudian kognitif, dan afektif. Karena pada kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP itu lebih berfokus pada perkembangan kognitif saja atau perkembangan kecerdasan anak. Kemudian perubahan yang keempat adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Seperti yang saya jelaskan tadi, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam kurikulum 2013. Kemudian perubahan yang kelima adalah perbedaan tujuan pada KTSP dan tujuan pada kurikulum 2013. Perbedaan tujuan tersebut adalah bahwasanya pada kurikulum KTSP standarisasi isi itu ditujukan berdasarkan standar kompetensi kelulusan yang mana terikat pada mata pelajaran. Artinya pada standarisasi kelulusan siswa itu hanya berfokus pada nilai kognitif saja atau nilai kecerdasan siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu standarisasi isi itu tidak berfokus atau tidak terikat dengan mata pelajaran, yang mana tidak hanya terikat pada nilai kognitif saja, melainkan dengan nilai keterampilan, sikap, dan lain-lain. Artinya apabila nilai siswa bagus itu tidak serta-merta menjadikan siswa itu lulus, akan tetapi pada nilai sikap, keterampilannya juga harus bagus, karena itu merupakan tujuan utama dari kurikulum 2013 ini. Setelah kita membahas perubahan yang terjadi dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013, maka kita akan membahas kurikulum yang baru saja dicanangkan oleh pemerintah, oleh Menteri Pendidikan pada Februari 2021 kemarin. Apa itu? Itu adalah kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Holistik itu maksudnya mengembangkan seluruh potensi yang ada pada siswa, baik itu kompetensi intelektual, kemudian spiritual, estetika, sosial, fisik, dan lain sebagainya. Yang diawali dengan pengembangan SDM sekolah yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Ada 5 program dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Maksudnya adalah pemerintah Kemendikbud melalui UPT masing-masing dari provinsi memberikan pelayanan terhadap implementasi penerapan kurikulum sekolah penggerak ini pada tiap-tiap sekolah. Kemudian yang kedua adalah penguatan SDM sekolah. SDM sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah dan guru. Mengapa kepala sekolah dan guru diutamakan? Karena apabila kita mampu menciptakan siswa yang baik, maka kita harus bisa memberikan pelayanan pelatihan dulu kepada kepala sekolah dan guru. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat ada perencanaan berbasis data. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di sekolah itu, baik itu data, input atau outputnya itu berbasis data. Kemudian yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Artinya pada kurikulum sekolah penggerak, semua sekolah itu diwajibkan untuk menggunakan aplikasi atau berbasis digital pada sekolah tersebut.
Perbandingan dari kurikulum 13 dan kurikulum sekolah penggerak. Pada perbandingan ini terdapat 5 perbandingan yang utama, yaitu pada jenjang PAUD rentan usia 5-6 tahun. Pada kurikulum 2013, jam mata pelajaran siswa PAUD itu dalam 1 minggu berjumlah 900 menit, sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak itu diubah menjadi 1050 menit, dan asesmen atau laporan hasil siswa itu dilaporkan setiap 1 semester. Kalau pada kurikulum 2013 yang lalu itu setiap per hari atau setiap harinya ada. Kemudian perubahan yang lain terjadi pada jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, perubahan pada jenjang sekolah dasar ini terjadi yaitu penggabungan antara pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi sebagai fondasi atau persiapan pada saat jenjang sekolah yang lebih tinggi nanti, sekolah SMP, karena pada SMP nantinya akan dipisah menjadi IPA dan IPS, maka pada saat SD ini digabung dulu seperti itu. Kemudian yang SMP adalah mata pelajaran informatika yang dulu kita kenal sebagai mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Kalau pada sebelumnya mata pelajaran TIK itu merupakan mata pelajaran muatan lokal yang boleh tidak ada ataupun ada, tergantung dengan kebijakan sekolah masing-masing. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak ini, mata pelajaran informatika itu menjadi mata pelajaran yang wajib, yang mana guru yang mengajar pada mata pelajaran itu tidak harus guru yang merupakan lulusan dari mata pelajaran itu. Bisa saja guru dari mata pelajaran yang lain karena sudah disediakan buku untuk mata pelajaran itu. Kemudian, perubahan yang lainnya terjadi pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, khususnya pada kelas 10. Kalau dulu pada zaman saya sekolah atau pada kurikulum 2013 itu, kelas 10 itu sudah terjadi peminatan. Artinya kelas 10 itu sudah bisa memilih dia itu minat pada mata pelajaran atau jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak ini pada kelas 10 itu belum terjadi peminatan. Artinya kelas 10 itu harus mengambil seluruh mata pelajaran wajib. Nantinya pada kelas 11 dan 12 itu siswa baru bisa memilih mata pelajaran peminatan sesuai dengan minatnya. Misalnya ada siswa yang minat pada pelajaran IPA, ya masuk jurusan IPA. Ada siswa yang minat pada pelajaran IPS, ya masuk pada jurusan IPS dan selanjutnya. Selebihnya, menurut referensi yang saya baca, tidak ada perubahan lain dari perubahan kurikulum 2013 menuju kurikulum sekolah penggerak, khususnya dalam mata pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN tetap menjadi mata pelajaran utama, mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjangnya. Mata pelajaran ini tetap berdiri sendiri tanpa ada penggabungan dengan mata pelajaran lain. Dan juga pada urusan atau pada hal waktu jam pelajarannya itu tetap, dan nama pelajarannya pun juga sama, masih tetap PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas atau dirasa belum benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.